Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saat ini adalah pukul 2 malam. Nah, itu. Jadi insya Allah pada bulan Februari tahun 2025 itu tepat pada tanggal 19 usia saya sudah masuk 60 tahun. Ya, mudah-mudahan sampai kepada usia itu ya. Nah, jadi kehidupan ini ya dia teratur dengan sendirinya. Maksud saya, ya ingatan, ya perasaan, ya kesadaran itu ya sudah jauh-jauh begitu. Artinya sudah masuk ke tingkat di mana kita merasa ya sudah dekat dengan Allah ya. Dalam bahasa lainnya sudah hampir memasuki kawasan finish atau momentum akhir daripada kehidupan. Jadi ya Allah sendiri yang mengatur. Kita juga tidak banyak pikir tentang dunia ini kan. Sudah itu kita hanya berpikir bagaimana kita bisa jadi orang baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan kita pun tidak bisa lagi tidur sebagaimana tidur biasa. Ya tidur sampai jam 4, jam 5 tidak bisa lagi. Itu jam 1 malam itu sudah dibangunkan itu. Artinya sudah terjaga itu. Dan dimulai dengan aktivitas. Kadang-kadang kita tidurnya jam 12 malam ya bangunnya jam 1 juga. Kadang-kadang kalau ada kegiatan ya sudah isya saya tidur. Bahkan kalau sudah terlalu letih ya sudah maghrib saya tidur. Jadi ya begitulah perputaran kehidupan yang harus kita isi. Ya yang pasti harus kita terima apa adanya. Karena itu adalah anugerah Allah untuk kita semuanya. Baik saudaraku, hari Rabu kemarin saya memberikan suatu pengajian kepada teman-teman yaitu Pak Charlie, Pak Arif, Pak Weldi ya, dalam kajian tasawuf. Kebenaran pada waktu itu kita masuk kepada bahasan surat Al-Baqarah ya, yaitu ayat 62. Nah, surat ini sensitif. Sensitifnya adalah kita akan membicarakan sesuatu yang tidak biasa dalam pandangan umat Islam secara umum. Itu. Nah, kenapa sedemikian? Pertama, umat Islam secara umum, terutama mereka yang bersekolah, itu mengutamakan Quran dan hadis itu sebagai dalil. Dan itu sudah benar. Tidak salah lagi itu. Nah, bahkan tadi pukul 1 saya membaca ataupun menonton sebuah video salah seorang ustadz muda Indonesia itu mengkritik saudara kita Abu Marlo. Dia sedikit agak menyalahkan ya. Kalau Abu Marlo itu mengutamakan akal fikir, logika. Ya, tapi saya tidak biasa mengomen-ngomen di dalam YouTube itu tidak biasa saya itu, karena itu tidak ada manfaatnya menurut saya ya. Kenapa? Hal-hal yang krusial seperti itu hanya bisa diselesaikan dengan dialog dengan baik, benar, ramah, tamah, sopan santun, mengutamakan akhlakul karimah. Nah, itu bukan debat kusir. Kalau debat kusir saya tidak mau. Jadi beliau itu ya mengatakan bahwa saudara Abu Marlo ini menggunakan logika di atas Quran, di atas sunnah. Wah, ini berbahaya menurut dia begitu ya. Tetapi ya bukan apa-apa. Saya bangga dengan saudara Abu Marlo, dengan kemudaannya. Walaupun di situ tuh ada semacam tekanan ya. Apa taunya beliau itu? Dia kan mantan pesulap.
Nah itu kan kurang menarik kalau seorang ustadz berbicara seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah dan Rasul bahwa para remaja, para pemuda, bahwa orang-orang muda kita sudah bangkit untuk berpikir tentang agama Islam, untuk memberikan pencerahan pembaharuan dalam berpikir. Ya saya katakan dah gimana ya, Quran itu menjadi dalil utama, itu sudah oke. Hadis dalil kedua itu sudah oke. Sudah oke, tidak ada masalah itu. Tetapi Quran dan hadis itu, atau Quran dan Sunnah itu tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada gunanya kalau seandainya kita menerima itu semuanya tanpa akal fikir, tanpa logika, tanpa permisalan contoh-contoh yang gampang diterima oleh orang lain. Tidak ada gunanya. Ya, makanya saya katakan bahwa dalam surah Ali Imran ayat 4 itu Allah berfirman, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum aku menurunkan hudal linnas. Ya dalam bahasa ini kan seperti suhuf-suhuf Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Ibrahim sampai ke Musa. Kitab Taurat, Zabur, Injil, kitab Quran. Tidak ada gunanya kalau tidak dicerna dengan akal fikir. Jadi benarlah Allah itu mengungkapkan pada surah Al-Imran 4 itu, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum kami turunkan petunjuk bagi semua manusia, terlebih dahulu ya kami menurunkan furqan kepada dia, yaitu suatu kemampuan, suatu kapasitas untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang patut dan yang tidak patut. Itu akal itu. Nah dengan akal inilah kita mencerna Al-Quran, dengan akal inilah kita mencerna hadis, dan dengan akal ini pula kita mencerna pandangan-pandangan manusia lain yang berstatus ulama atau kiai. Itu. Nah oleh karena itu, menurut saya saudara-saudara kita yang membelakangi akal fikir, yang mencampakkan logika di atas informasi kitab dan hadis, itu ya perlu ditinjau kembali lah cara berpikir seperti itu. Makanya saya katakan di zaman sekarang ini Quran itu nomor 1, hadis nomor 2, tetapi akal fikir, logika itu adalah alat untuk mencerna, untuk mencari, menyelami dan memaparkan, kemudian menyampaikan kepada kaum dan umat tentang apa yang ditangkap di dalam kitab Quran dan hadis. Ya baguslah, ya tidak ada salahnya itu. Nah, maka tidak ada salahnya kalau saudara kita Abu Marlo itu banyak mengeluarkan pola fikirnya dalam bentuk akal fikirnya, dalam bentuk logika-logikanya. Apalagi orang sekarang kan kalau kita berbicara agama itu ayat itu hanya sebagai dalil saja, tidak terlalu banyak untuk diangkat. Yang penting uraiannya itu. Kalau orang tanya mana dalilnya, ini dalilnya. Mana dasarnya, ini dasarnya. Kan itu yang penting. Itu. Jadi ya sudahlah, kita sesama muslim, apalagi sesama ustadz, tidak usahlah saling salah menyalahkan, saling jelek menjelekkan, dan itu tidak dibutuhkan umat, tidak dibutuhkan kaum itu perdebatan-perdebatan seperti itu, tidak ada itu. Mari kita berkarya, mari kita berjuang, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasul, memperkenalkan kitab, memperkenalkan Islam kepada kaum, kepada umat, kalau perlu kepada umat di luar Islam itu sendiri. Itu dengan hikmah wal mauizah, tidak dengan kasar, tidak dengan brutal, tidak dengan mencaci maki orang. Itu. Terus terang saja, saya di dalam sebuah channel ya, kebenaran waktu itu beliau sedang mengulas saya. Beliau itu mengatakan bahwa Quraisy Shihab, ya maaf ya Bapak Quraisy Shihab, Buya Syakur, Abu Marlo, sudah itu Saiful Karim. Nah, dia sebut pula nama saya waktu itu. Nah, mereka ini kalau dia menyampaikan kajian, dia tidak pernah mencerca orang, mencaci orang, menghina orang, tidak pernah. Bagi dia kehidupan ini adalah kebenaran. Bagi mereka semua itu adalah kebaikan. Maka disampaikan dengan baik dan benar, tanpa harus menyalahkan orang lain. Itu pun juga kalau kita katakan benar, belum tentu kita benar juga di hadapan Allah dan Rasul. Tetapi Allah sudah senang dengan kita.
Rasul sudah suka dengan kita. Kenapa? Kita sudah mau belajar, ya, menyampaikan pelajaran dengan baik dan benar. Persoalan kita salah dan keliru itu adalah urusan Allah dan Rasul. Di situ pula lah fungsi petunjuk turun kepada kita. Nah, ini tidak kita lebih banyak mempersoalkan orang, pandangan orang, ya. Ya sudahlah. Maka benar kata Pak Saiful Karim itu. Kalau kita ini masih suka menyalah-nyalahkan orang, itu tanda kita belum belajar itu. Itu kata beliau. Kalau kita sudah bisa menyalahkan orang dan menyalahkan diri kita, itu baru belajar. Nah, yang lebih bagus itu kata beliau, ya kita tidak menyalahkan orang lagi, tidak menyalahkan kita lagi. Kenapa? Berarti kita sudah paham. Tidak terjadi segala sesuatu itu, ya, tidak terjadi segala sesuatu itu, melainkan dia sudah terjadi sebelumnya dijadikan. Ketentuan Allah itu sudah ditetapkan sebelum segala sesuatu itu ada. Tidak bisa dirubah oleh apapun, kondisi apapun. Kalau kita ada melihat Allah merubah keadaan sesuatu oleh karena gerakan hambanya, itu adalah sebuah skenario. Sebuah cerita yang memang seperti itu ada ceritanya. Dari sononya begitu, seakan-akan Allah bisa dirubah oleh akal fikir kita, oleh usaha kita. Ah, itu saudaraku. Bahkan coba perhatikan ada sebuah ayat. Apa itu bunyi ayatnya? Nah, mari kita lihat ya. Oke. Nah, ini ayatnya ya. Yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ini adalah surat nomor 13 ya. Ini kalau masyarakat umum menerjemahkannya berbeda dengan masyarakat tasawuf, orang-orang kerohanian yang sifatnya kaji-kaji ke dalam, itu berbeda. Nah, mari kita baca. Di sini ada kalimat yang berbunyi lahu ma'akibatum mim baini yadaihi wa min qalfihi yahfazunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu biqaumin su'am fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi min wali. Apa terjemahannya Pak Abu? Ya, mari kita terjemahkan ya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Nah, ini kan realisasi daripada surat At-Tariq ya. In kullu nafsin lama alaiha hafiz. Jadi pada setiap diri itu ada penjaga-penjaganya loh. Ada malaikat-malaikatnya. Mereka menjaga itu bergiliran. Nah, menjaga apa? Menjaga ketentuan Allah dan Rasul agar tidak bergeser pada dirinya. Artinya kalau waktu itu ketentuannya adalah harus mati tertimpa batang, ya dia harus tertimpa batang. Seandainya pada waktu itu dia tertimpa batang, harus terhindar daripada tertimpa batang, maka dia harus terhindar. Maka prosesing kejadian yang Allah kendaki atas seorang hamba ini, itu ada petugasnya. Yaitu malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita dan mereka bergiliran melihat kita, mengawasi kita, menyesuaikan kondisi kita dengan ketentuan-ketentuan Allah tersebut. Nah, itu kita harus paham itu. Makanya kita jangan membuat malu diri. Jangan berbuat maksiat di belakang-belakang, di tempat gelap-gelap. Kalau kita ada pengawasnya, kalau kita ada yang melihatnya, kita malu kepada Allah dan Rasul, malu kepada para petugas, para malaikat. Begitu. Nah, kita lanjut ke ayat tadi. Pada ayat tadi ada kalimat yang berbunyi. Bunyinya begini. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini kan diartikan lain oleh masyarakat kita. Nah, jadi kalau kita ini miskin,
Nah, untuk mengayakan kita itu ya kita. Allah tidak akan merubah nasib kamu loh kalau kamu tidak merubahnya. Jadi seakan-akan kita punya kemampuan untuk merubah ketentuan Allah. Padahal bahasanya tidak seperti itu. Allah itu memberikan yang terbaik pada semua kita. Ya. Kan dikatakan tuh. Apa ketentuan Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah sudah menjadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Nah, insan di sini adalah nama tubuh sebenarnya ya. Nama daripada diri yang tercipta dari air mani. Tapi dinamakan juga untuk ruh yang sudah terpari di hati. Nah, yang dimaksudkan oleh Allah dengan penciptaan yang terbaik itu adalah ruh tadi. Dia terbaik. Ya bagaimana tidak terbaik? Ya, dia itu yang disebut wahdaniyat, satu saja yang menciptakannya Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin, satu saja dianya berada di Baitullah hakikat. Terbaik, tertinggi itu. Dia tahu awal, tahu akhir, tahu zohir, tahu batin, semuanya dia tahu. Tahu dari siapa? Tahu dari Rasul. Rasul tahu dari siapa? Tahu daripada Allah. Jadi Rasul di sini adalah sifatnya Allah. Kalau Allah zat, Rasul itu sifat. Daripada Rasul inilah dijadikan segala sesuatu. Ya, yaitu 4 pasal. 1, negeri yang diberkati. Ya. 2, aras di bumi atau aras di negeri itu atau Baitullah. 3, surga neraka. 4, mukmin. Mukmin itu adalah cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Rasul. Rasul cahaya siapa? Cahaya Allah. Nah, Rasul yang maksud ini adalah Muhammad. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Dia awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Makanya Muhammad itu bisa menceritakan segala sesuatu. Kejadian awal dia bisa ceritakan, hari ini dia bisa ceritakan, hari akan datang dia bisa ceritakan, karena dia tahu. Begitu juga kita. Hanya kita lupa. Masuk ke dunia, masuk ke tubuh, dipari di hati. Kita tadi lupa segala-galanya. Makanya seketika lahir kita menangis. Ya, kita lupa hal yang paling pokok itu 9. Siapa Allah, siapa Tuhan kita lupa. Siapa Rasul, siapa Nabi kita lupa. Siapa diri sebelah diri kita lupa. Dari mana, sedang di mana, hendak kemana, kita lupa. Kita buta 9, saudaraku. Itulah yang dikatakan Umi. Yang dikatakan Umi itu buta. Buta karena kelupaan. Nah, itu. Dan lupa pula hal-hal yang kita ketahui seketika kita berada di sisi Allah dan Rasul sebagai cahaya saat itu. Nah, processing kita untuk mencapai kembali ingatan kita yang sudah lupa ini, itu yang disebutkan belajar. Nah, jadi belajar itu adalah suatu usaha kita mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Itulah belajar. Nah, sesuatu yang kita dapat, itulah dia pengetahuan. Jadi ilmu itu, alimun itu adalah diri kita. Diri kita itu. Sedangkan usaha kita mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat namun kita lupa, itulah belajar. Nah, yang kita ingat seketika ke belajar, itulah dia disebut dengan pengetahuan. Jadi ilmu dengan pengetahuan itu berbeda. Kalau ilmu itu adalah orangnya. Nah, kalau pengetahuan itulah pengalaman yang dia pernah ingat, kemudian dia lupa, dia cari, dapat. Itulah pengetahuan. Jadi ini tidak bisa, saudaraku, ditangkap-tangkap saja daripada dalil Quran yang tertulis begitu saja. Dalil hadis yang tertulis begitu saja. Tidak bisa ditangkap-tangkap begitu saja. Dia harus menggunakan akal fikir. Untuk menyampaikannya kepada kaum dan umat ya dengan logika. Ya, dengan permisalan, dengan percontohan yang bisa ditangkap oleh orang lain. Nah, jadi saya kembali dari dulu ini kepada cerita kita tadi ya. Jadi semua kita berkata begitu.
Kalau kamu tidak merubah nasib kamu, maka tidak akan berubah nasib kamu. Ya kamu akan miskin selalu. Saya katakan begitu. Padahal maknanya tidak begitu. Karena Allah itu tidak mungkin dia berubah atau bisa dirubah oleh siapapun. Dia itu mutlak berkuasa. Dia itu absolut. Apa ini sudah dia tetapkan di alam sono untuk kita sebagai peranan kita, tidak akan pernah berubah setitik pun. Tetapi kita kan tidak tahu posisi kita itu di mana. Makanya ikhtiar itu perlu. Siapa tahu posisi kita ini belum tepat pada posisi yang Allah tetapkan. Nah, gerakan itu pun Allah yang menggerakkan. Allah yang mengarahkan, Allah yang menunjukkan, sehingga kita berada pada titik yang sudah ditetapkan. Makanya banyak orang yang berjuang, sukses, berhasil, kaya raya. Di sononya dia sudah kaya raya, sudah ditetapkan. Kemudian dia digerakkan oleh Allah kepada titik-titik yang sudah ditetapkan itu. Akhirnya ada pula orang menguji, mencoba mengikuti cara orang tadi, tidak kaya, bahkan jatuh miskin, bahkan melarat. Kenapa? Karena logikanya apa yang dibuat oleh si A tadi, aku juga bisa. Akhirnya dia jor-joran menggunakan potensi modal yang banyak, jatuh, rugi, habis, miskin. Ya semestinya tidak dong. Sesuatu yang sama yang ditiru hasilnya kan sama, tapi dalam hal ini tidak. Nah, jadi Allah tidak akan merubah keadaan mereka. Sebenarnya kalimatnya tidak begitu. Artinya Allah itu tidak pernah merubah keadaan manusia itu. Dijadikan dia yang terbaik. Ingat ya, manusia di sini yang saya maksud roh. Ada pada tubuh badan jasad atau manusia. Itu. Jadi Allah itu tidak pernah merubah keadaan kita. Ya, tidak pernah merubah. Wahdaniyat itulah dari awalnya. Satu saja yang menjadikannya adalah Allah. Satu saja asalnya Muhammad. Satu saja namanya mukmin, di tempat yang satu namanya Baitullah. Tentunya Baitullah hakikat. Allah tidak pernah merubah. Tetapi yang merubah dia menjadi tidak baik, tidak benar, menjadi dia salah itu, yaitu dia sendiri. Bukan Allah. Nah, ini harus dipegang ini. Makanya apa yang baik yang terjadi pada kamu itu daripada aku. Apa yang buruk yang terjadi daripada kamu itu dari kamu sendiri. Ya kamu yang merubahnya seperti itu. Kalau aku tidak pernah merubah seperti itu. Aku akan mengajak kamu kepada baik. Ya, kepada benar. Kepada kesempurnaan. Bahkan dari awal aku kan begitu terhadap kamu. Tetapi kamu sendirilah yang mengarahkan dirimu kepada sesuatu seperti yang kamu kehendaki. Nah, itu perubahan yang dimaksud tuh di situ. Bukan merubah nasib miskin menjadi kaya, bodoh menjadi pintar. Itu tidak. Karena setiap kita ini punya peranan. Dan kita tidak akan bergerak di peranan-peranan itu. Karena sebuah cerita itu tidak akan bagus, tidak akan indah, tidak akan sesuai, tidak akan berkembang kalau tidak ada peranan-peranan tersebut. Nah, itu kan dunia perfilman kan bisa kita lihat itu. Mulai daripada peranan orang kaya, pembantu, bajingan. Banyak peranan-peranan di situ. Itu ditetapkan oleh sutradaranya. Berdasarkan skenario sudah dibuat. Itu ada biayanya, produsen yang menanggungnya. Nah, dalam film itu dia kaya raya, rumahnya gedung, mobilnya mewah, hartanya banyak, uangnya banyak. Itu ada biaya produksi. Itu milik produsen. Setelah film selesai yang dia terima bukan rumah itu, bukan mobil itu, honor. Ya sama kita semua ini. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta dan uang kita, setelah kita kembali kepada Allah, artinya kita keluar daripada tubuh, keluar daripada dunia, apa yang kita bawa? Rumah? Enggak lah. Gaji kita, honor kita. Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat. Nah, ini salah satu pola pikir yang saya sampaikan kepada Anda. Semoga kita ini ada kesamaan. Ya kalau kita berbeda, tidak apa-apa juga. Biasa itu perbedaan itu. Kita harus pandai memperhatikan, pandai menilai, dan pandai menerima bahwa perbedaan itu adalah indah. Bukan permusuhan, bukan pertikaian.
bukan sumber untuk kita menyalah-nyalahkan orang, tidak. Nah, begitu. Nah, makanya ayat tadi mengatakan, ya Allah itu tidak pernah merubah keadaan seorang manusia, tapi mereka sendiri merubahnya. Ya. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, dan apabila Allah menghendaki, ya ini baru, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolongnya. Itu kan menunjukkan tuh, kalau Allah menghendaki sesuatu kan tidak bisa kita merubahnya. Kalau Allah menghendaki suatu keburukan pada suatu kaum kan tidak ada yang bisa menolongnya. Kan begitu. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain daripada Dia. Artinya tidak ada yang bisa merubah. Yang bisa merubah itu adalah yang membuat ketetapan itu, yaitu Dia, Allah tadi. Nah, itu. Jadi ya sudahlah, saudara-saudaraku kaum ulama, ya, kaum asatis, ya, kaum priai, orang yang rajin belajar agama, mari kita sama-sama belajar kitab Quran, hadis, sejarah. Mari kita persembahkan kepada kaum dan umat, masyarakat bangsa Indonesia ini dengan baik dan benar, seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita niatkan. Tidak usah kita saling salah menyalahkan, saling ungkit-mengungkit. Tidak perlu itu. Ya kalau memang Anda ingin mengkritik seseorang, ya Anda datangi dia face to face. Kita berhadapan langsung. Kita jelaskan dengan baik dan benar. Itu pun hanya sebatas watawasau bil haq. Bertausiah dengan kebenaran. Watawasau bil sabri, bertausiah dengan kesabaran. Terakhir, watawasau bil marhamah, bertausiah dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian. Tidak ada keinginan menjatuhkan, menjelekkan, bahkan mencaci maki, menyumpah-nyumpah. Tidak ada. Dalam Islam tidak ada itu. Maka sudahlah ya. Nah, jadi yang akan saya sampaikan sebenarnya bukan itu. Saya hanya memberikan masukan kepada ustaz yang tadi saya tonton. Saya tidak usah sebutkan nama beliau. Nah, tapi orang dia bahas adalah saudara kita Abu Marlo. Menurut saya beliau itu hebat. Pintar, jenius. Beliau bisa mengembangkan kajian agama Islam ini seperti apa yang dia pikirkan, dengan logika-logikanya. Ya kita legowo saja, syukur alhamdulillah anak muda kita bisa mengembangkan agama. Ternyata dia banyak diterima oleh masyarakat. Ya banyak diterima dan kita bahagia melihat seperti itu. Saya bangga dengan beliau itu. Benar. Baik. Yang tidak saya sampaikan itu adalah kajian waktu di rumah Pak Charlie hari Rabu, ya hari Rabu malam. Di situ agak sensitif kajian itu. Sebenarnya sudah saya rekam, bahkan sudah saya upload. Akhirnya saya hapus. Karena apa? Kurang tertata. Nah untuk pagi hari ini ya, untuk dini hari ini, saya akan sampaikan itu secara tertata. Oke, mari kita mulai. Nah, kita hendak membahas surat Al-Baqarah ayat 62. Bunyinya begini. Innallazina amanu. Sudah? Wallazina hadu. Wa nasara. Wasobi'ina. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amilus solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini jarang dikupas oleh sebagian besar kita umat Islam. Makanya di kalangan umat Islam ini, di kalangan masyarakat kita bangsa Indonesia ini, masih banyak saling caci mencaci, maki memaki, sumpah sarapah, menyalah-nyalahkan, menuding, menunjuk-nunjuk hidung orang. Terutama bagi mereka yang agamanya beda dengan kita. Seperti Yahudi, Nasrani, Sabi'in, atau agama-agama lain. Yang kita angkat adalah keburukan-keburukan mereka.
keburukan orang Yahudi, keburukan orang Nasrani, keburukan orang Sabi'in, dan agama-agama lain. Padahal tidak mungkin ada buruk tanpa baik. Seakan-akan kita itu baik, padahal di kita ada buruk juga. Ada tidak benar juga, ada salah juga, ada keliru juga, bahkan ada sesat juga. Di kita yang beragama Islam. Jadi kita harus sportif menghadapi kehidupan ini, saudaraku. Tidak bisa kita, kalau kata orang Minang itu, tibo di parui bakampihkan, tibo di dado babusungkan. Tidak bisa begitu. Kalau di orang kita hantam, kalau di kita tutupi. Tidak boleh. Kita harus sportif, kita harus jujur dalam agama ini. Gitu. Ya. Mari kita kupas surah Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, apabila mereka itu beriman kepada Allah, satu, beriman kepada hari akhir, dua, berbuat baik kepada dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya, kepada sesamanya, maka bagi mereka itu ada ajrum, pahala, bayaran di sisi Tuhannya. Ya. Dan mereka itu tidak perlu takut. Dan mereka itu tidak akan dihinakan dan tidak akan terhina. Perhatikan ayat ini. Ini Allah bercerita kepada kita tentang berubah merek, berbeda merek. Di alam semesta ini kan banyak keyakinan terhadap Tuhan itu. Keyakinan terhadap Rasul. Keyakinan terhadap dasar-dasar kehidupan yang disebut dengan agama itu. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada Konfusius. Banyak lagi agama. Bahkan sebelum agama yang saya sebutkan itu tadi ada, agama itu sebenarnya sudah ada. Makanya kemarin saya contohkan. Orang Minangkabau. Nah, itu kebenaran saya orang Minang. Ya, dari Sumatera Barat. Posisinya meninjau. Nah, orang Minangkabau itu dia sudah berkata, adat bersani syara. Syara bersani kitabullah. Kebanyakan kita Minang akhir zaman, kitabullah yang kita maksudkan itu ya buku ini. Seakan-akan Minang itu muncul setelah lahirnya Nabi Muhammad. Padahal masyarakat Minang yang ada di muka bumi ini, dia sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Makanya kitabullah yang dia maksud di situ bukan buku ini. Siapa yang mengatakan itu? Ya mereka juga. Kitab itu indak lapua karena hujan. Indak lakang karena paneh. Kan itu kata mereka. Artinya kitab itu tidak lapuk kena hujan dan tidak lekang kena panas. Itu kitab apa? Kalau kitab buku ini ya udah selesai. Dia kena hujan lapuk. Kena panas dia lekang. Akan jadi sampah. Nah jadi coba kita buka cakrawala berpikir kita itu. Jangan sampai kita mengartikan kita lah yang terbaik, orang lain salah. Kita lah ahli surga, orang lain ahli neraka. Tidak begitu Allah bercerita. Tidak begitu Rasul menyampaikan. Nah, kita dari kalangan umat Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pemberi kasih sayang kepada kaum dan umat, bahkan kepada hewan sekalipun kita tidak boleh zolim loh. Ingat apa kata Nabi? Ada seorang perempuan itu masuk neraka hanya gara-gara dia mengurung kucing, tidak memberikan makan, akhirnya kucing itu mati. Kan gitu. Ingat kata Nabi, jika kamu nyembelih, sembelihlah dengan pisau yang tajam. Jangan terlalu lama dia merasakan sakit di momentum penyembelihan itu. Itu rahmatin alamin. Kita sering persoalkan orang beragama.
Katakanlah mungkin Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha. Kita tidak sadar. Terhadap makhluk yang tidak beragama saja kita disuruh baik. Terhadap makhluk yang tidak beradab dan beradat saja kita disuruh baik. Apa itu makhluknya Pak Abu Fikri? Yaitu hewan. Ada agama hewan. Ada adabnya hewan. Ada adatnya hewan. Tidak ada. Kucing itu masuk rumah kita telanjang bulat. Anjing juga begitu. Sapi, kerbau, kambing juga begitu. Burung juga begitu. Tidak beradat dan tidak beradab. Tidak beragama. Terhadap mereka, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul supaya menjadi orang baik terhadap mereka. Santun kepada mereka sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Kapasitas untuk mereka. Lalu kenapa kita kepada sesama kita? Sesama manusia hanya berbeda merek agama, kita jadi tidak baik. Kita jadi marah-marahan. Kita saling caci, saling cerca, saling mengatakan mereka sesat. Neraka. Kami ini sorga. Ya tidak begitu. Nah, kaum yang terdahulu ada kejadian itu. Terkutip dalam kitab Quran ini. Siapa mereka? Nah, orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu ahli neraka. Ada di kitab Quran cerita itu. Orang Nasrani juga mengatakan orang Yahudi itu ahli neraka. Jadi kalau Yahudi mengatakan Nasrani ahli neraka, Nasrani mengatakan Yahudi itu ahli neraka, yang ahli surga siapa? Mereka juga kan? Ahli neraka siapa? Mereka juga kan? Ya sama dengan kita. Kita bisa jadi ahli surga, kita juga bisa jadi ahli neraka. Sama kita dengan mereka itu sebenarnya. Kalau kita berpikir dengan baik dan benar. Itu saudara. Makanya di ayat ini dijelaskan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 62 ini. Sesungguhnya orang Yahudi, orang beriman dulu ya. Sesungguhnya orang beriman. Orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Apabila dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan berbuat baik kepada diri, keluarga, kaum kerabat, dan makhluk-makhluk lain, di sisi Tuhan, bagi mereka itu pahala, kebaikan, kebahagiaan. Mereka tidak perlu takut dan mereka tidak perlu merasa dihinakan atau terhina. Tidak perlu, kata Allah. Ini Allah mengatakan, Rasul yang menyampaikan, pihak nabinya. Tolong dipikirkan saudaraku. Gitu. Jadi apa maksudnya ini Pak Abu Fikri? Oke, mari kita bercerita. Kita ambil kalimat yang pertama. Innal lazina amanu. Siapa itu? Sesungguhnya orang yang beriman. Siapa itu? Pasti kita mengatakan orang Islam. Tidak. Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Rasul itulah orang-orang yang berkumpul di dalam Baitullah saat itu. Orang itu belum berbentuk, belum berupa. Belum laki-laki, belum perempuan. Belum besar, belum kecil, belum tua, belum muda. Siapa dia? Dia adalah Nur Muhammad. Dia adalah cahaya. Dia adalah ruh. Dia adalah diri kita sebenar diri, saudara. Artinya pada saat itu ruh kita ini belum laki-laki, belum perempuan. Belum besar, belum kecil, belum tua, belum muda. Belum beradab, belum beragama, belum beraturan. Karena kita belum masuk ke dunia. Ruh itulah orang yang beriman. Bagaimana processingnya? Nah, makanya kata Allah melalui Rasul, kata Rasul via nabinya, kata Nabi melalui para ulama warasatul anbiya. Apa kata dia? Awaluddin ma'rifatullah.
kan? Nah, ini saya sering dibantah nih oleh para ulama, para tokoh-tokoh agama. Mana hadisnya itu Awaluddin Ma'rifatullah? Nggak ada itu. Padahal jelas-jelas kalimat itu nyata adanya. Ya. Nyata adanya, nyata benarnya. Nggak ada di Quran pun, nggak ada di hadis pun. Kalau itu benar, diterima dong. Begitu cara kita berpikir. Bagaimana mungkin kita masuk kepada agama ini? Padahal tujuan itu adalah Allah itu sendiri. Tapi kita tidak kenal. Aneh. Maka Awaluddin Ma'rifatullah, walaupun bukan hadis, ya, terima dong. Kan benar. Sama analoginya begini, jika Anda lapar, maka makanlah, pasti Anda kenyang. Mana Qur'annya? Mana hadisnya? Ada. Apakah Anda akan menafikan? Akan menolaknya? Tidak, saudara. Karena Al-Quran dan hadis, qiyas dan ijma, semuanya itu untuk memberikan sebuah titik terang kepada kita. Apa itu titik terang? Suatu kebenaran yang nyata adanya, tidak bisa dibantah oleh indera, oleh pikiran, oleh perasaan. Contoh, jika Anda lapar, makanlah, pasti Anda kenyang. Siapa yang bisa bantah itu? Jadi Quran dan hadis itu hanya mengantarkan kita kepada titik itu. Jadi kalau ada sebuah kebenaran yang terang, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, jangan ditolak. Ini dikit-dikit mana Qurannya, dikit-dikit mana hadisnya. Padahal orang-orang tasawuf itu rata-rata menyampaikan informasi berdasarkan pengalaman dia. Seketika dia suluk, salaka, berjalan menuju Tuhan. Dia temukan banyak pengalaman. Dia temukan banyak pengetahuan. Dia temukan banyak kabar. Seketika mereka bertemu dengan Allah dan Rasul di tempat persaksian dulu, saudara. Di mana tempatnya itu? Kan ada di surat Al-Isra itu. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram dalam Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu dia. Di tempat Masjidil Haram, di tempat Masjidil Aqsa, di tempat pertemuan dengan Tuhan. Di situ aku bukakan kepada mereka yang datang semua cerita tentang ayat, bukan tulisan, tentang ayat dalam dada, saudaraku. Makanya mereka ahli tasawuf itu banyak tahu, banyak paham, banyak mengerti dia. Nah, kita persoalan pula, tidak pernah saya baca buku yang seperti itu. Tidak ketemu di Quran, tidak ketemu di hadis. Lah, orang dapat informasi langsung dari yang punya Quran. Orang dapat informasi daripada yang punya hadis, yaitu Allah dan Rasulnya. Ini kan janji Allah dan Rasul untuk kita semua. Bukan untuk saya saja, Abu Fikri, tidak. Untuk kita semua. Jika mereka datang ke Masjidil Haram, jika mereka datang ke Masjidil Aqsa, di situ kuperlihatkan tanda-tanda atau ayat-ayat yang mereka fikirkan, yang mereka tanyakan. Aku jelaskan kepada mereka. Ini kata Allah, kata Rasul. Maaf, pian nabinya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kita mengartikan Masjidil Haram pada ayat itu, Masjidil Aqsa pada ayat itu adalah Masjidil Haram yang sekarang. Itu saja persoalannya, saudaraku. Padahal pada waktu Nabi Muhammad mengatakan Masjidil Haram, ya, Masjidil Aqsa, kedua benda ini waktu itu belum ada. Belum ada. Oh, sudah ada Pak Abu Fikri. Di mana? Di Mekah. Oh, Anda lupa, saudaraku. Yang di Mekah itu yang ada Ka'bah kan? Bukan, itu kuil. Di dalam Ka'bah itu ada 4 patung. Lata, Manat, Ubal, Uzza. Di sekeliling patung itu ada 360 patung. Tempat orang jahiliyah minum-minum, main perempuan, bahkan pernah pesta bugil di situ. Apa itu tempat sujud? Apakah itu tempat sujud yang mulia? Nah, tempat itu dijadikan oleh Rasulullah sebagai
Masjidil Haram Syariat. Nah itu dia. Pada tahun 10 Hijriah. Nah, jadi 10 tahun lamanya Rasulullah di Madinah. Beliau balik lagi bersama 10.000 pasukannya. Baru tempat itu dijadikan Masjidil Haram Syariat. Bukan hakikat. Sedangkan Masjidil Haram yang ada pada ayat itu adalah Masjidil Haram hakikat. Yang diperlihatkan kepada kita yang datang tentang cerita ayat-ayat. Itu. Begitu juga Masjid Al-Aqsa. Di zaman Nabi Muhammad tidak ada Masjid Al-Aqsa itu. Justru dia dibangun pada zaman Umar bin Khattab. Lalu bagaimana Pak Abu Fikri itu? Hadis-hadis itu banyak sekali itu. Bukhari, Muslim, ya, Baihaqi, apalagi An-Nasai, apalagi Abu Daud, apalagi. Bagaimana hadis-hadis itu? Anda pikir sendiri. Anda pikir sendiri. Saudaraku pikir sendiri. Nas yang sejati, yang 1000% Abu Fikri akui kebenarannya adalah kitab Quran. Bagaimana dengan hadis? Diakui juga kebenarannya, tapi tunggu dulu, dicek kebenarannya, disesuaikan dengan kitab Quran, disesuaikan dengan akal fikir kita, masuk apa tidak. Kalau masuk, kita terima hadis itu. Kalau tidak masuk, nanti dulu. Begitu saudaraku, cara kita berpaham. Nah, ya. Nah, kembali kita kepada persoalan yang kita bahas tadi. Jadi orang yang beriman itu adalah roh, adalah kira diri kita yang sebenarnya diri. Sewaktu itu masih dalam bentuk nur, dia adalah Nur Muhammad. Muhammad adalah nurnya Allah. Cerita ini kan dibuka pada surat Al-A'raf ayat 172. Itu kan momen itu kan terjadi dalam rumah itu. Nah, sering saya ceritakan ini sebenarnya. Ya. Seketika semua ruh berkumpul dalam rumah itu. Bukan hanya ruh anak Adam saja. Bukan hanya ruh kita saja. Ruh langit, roh bumi, roh gunung, roh lembah, roh laut, roh danau, roh sungai, roh hewan, roh tumbuh-tumbuhan, roh biji-bijian, roh buah-buahan. Semua roh ada di situ saat itu. Kita ini hanya berbeda-beda fisik. Akibat berbeda fisik kita berbeda kadar. Dan kodonya Allah atas kita semua. Kan begitu. Ya, saya beri contoh lah sedikit lah. Seketika Nur Muhammad atau roh tadi, fisiknya adalah cahaya, malaikatlah dia. Jibril Sa'es, Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Rokib, Atib, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, dan triliunan banyak para malaikat. Itu isi dalamnya itu ruh Nur Muhammad. Sama dengan isi dalam kita. Sama dengan ruh kita. Hanya kita ini tubuhnya dari tanah. Itu ayahanda Adam. Begitu juga Azal bin Janu, raja jin yang namanya iblis tadi. Isi dalamnya sama dengan kita. Ruh juga, Nur Muhammad juga. Begitu juga angin. Isi dalamnya adalah Nur Muhammad juga. Air, tanah, api, langit, bumi beserta isi alam. Isinya adalah Nur Muhammad juga. Ruh yang sama dengan kita. Itu sejatinya saudaraku. Bermula ia daripada Muhammad dengan Allah. Tapi ingat, jangan diartikan Muhammad bin Abdullah orang Arab. Kita berbicara adalah Muhammad sifat, Muhammad Rasul yang dirasulkan, membawai semua Rasul-Rasul, aulia dan anbiya yang jumlahnya 124.313 orang, termasuk membawai semua kita yang ada di alam semesta. Itu dia. Oke. Nah, jadi orang yang beriman di sini artinya adalah ruh, saudaraku. Bukan orang yang bermerek Islam, tidak. Sesungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya para ruh yang diberi nama dengan nama mukmin oleh Allah dan Rasul. Karena dia melihat Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata Muhammad. Kan begitu kisahnya itu. Alastu bi rabbikum. Nah,
adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Kata beliau. Kalau Allah jelas Tuhan. Kalau aku dengan Tuhan siapa? Ya sifatnya Allah. Wujud serta Allah. Ya Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Yang membawahi Rasul-Rasul yang banyak tadi. Dia adalah Muhammad. Dari Adam sampai ke Isa. Dia di bawah Muhammad, saudaraku. Adam sampai ke Isa itulah Rasul yang dirasulkan oleh Rasul. Kalau dia adalah Rasul yang dirasulkan oleh Allah, maka dia bermerek Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan malaikat beserta mukmin berhubungan dengan dia. Maka SAW itu hanya dia memegang. Kalau lainnya AS alaihi salam. Itu saudaraku. Ya. Jadi innallazina amanu di sini itu dia bercerita tentang ruh. Jadi sesungguhnya para ruh yang beragama dengan merek Yahudi, yang beragama dengan merek Nasrani, yang beragama dengan merek Sabi'in. Sabi'in ini artinya macam-macam selain pada Yahudi Nasrani ya. Nah, kalau mereka beriman kepada Allah, kalau mereka beriman pada hari akhir, kalau mereka berbuat baik kepada diri, keluarga, kaum kerabat, dan kepada semua makhluk, di sisi Allah itu ada ajrum, ada balasan yang baik bagi mereka, itu pahala, uang akhirat. Dan mereka tidak perlu takut. Dan mereka tidak perlu dihinakan dan tidak perlu merasa hina. Perhatikan ayat ini. Supaya kita orang Islam itu jangan berbesar kepala dulu. Jangan membusungkan dada dulu. Karena Allah tidak mengajarkan seperti itu. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, selama mereka itu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, berbuat baik pada sesama, apapun mereknya daripada keyakinan yang mereka pegang, no problem. Allah dan Rasul tidak mempersoalkan merek. Bahkan Allah dan Rasul tidak mempersoalkan amaliyah. Yang dia persoalkan adalah, adakah hati kamu itu kepada aku atau tidak? Itu yang dimaksudkan innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walaki yanzuru ma fi qulubikum. Allah itu tidak melihat gayamu, mau pakai jenggot, mau pakai gamis, mau pakai sal, cara berpakaian adat bangsa-bangsamu. Aku tidak melihat itu. Dan aku tidak perlu melihat gerakmu, perlakuanmu dalam berbuat di alam semesta ini, termasuk cara ibadahmu. Tapi aku lihat hatimu. Adakah hati itu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, berbuat baik kepada dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya, kepada semua makhluk yang ada di alam semesta? Adakah begitu? Kalau begitu, oke lah, udah selesai lah urusan kalian dengan aku. Maka selamatlah atas kalian semuanya. Ini cara Allah dan Rasul memandang kepada kaum dan umat ini, saudaraku. Akan berbeda dengan cara kita memandang itu. Jadi bagaimana itu Pak Abu Fikri? Di akhir zaman ini ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada Konfusius. Ada keyakinan-keyakinan yang lain. Bagaimana itu Pak Abu Fikri? Ya kita jangan terpesona dengan pandangan mata, tergoda dengan pendengaran telinga, neraca alam dada. Siapa itu neraca? Ruh tadi, dengan akal fikirnya. Ya kembalikan kepada ayat tadi. Adakah dia beriman kepada Allah? Kalau dia beriman kepada Allah, otomatis dia beriman kepada Rasul. Karena Allah tidak nyata. Melainkan nyata ia pada Rasul. Rasul nyata pada siapa? Nyata pada Nabi Muhammad, orang Arab. Adakah dia beriman seperti itu? Ada. Jadi
Kita jangan pernah berpikir yang beriman kepada Nabi Muhammad itu hanya orang Islam. Jangan berpikir begitu. Ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, dia beriman kepada Nabi Muhammad. Itu ada, saudaraku. Ada. Mereka mengakui apa yang dikatakan Muhammad. Apa yang disampaikan Muhammad tentang Quran dan hadis itu. Mereka mengakui. Mereka menerima, tapi seketika mereka mengucapkan tidak sama dengan ucapan kita. Seketika dia mengamalkan tidak sama dengan amalan kita. Karena mereknya berbeda dengan kita, kita katakan mereka itu kafir. Padahal tidak begitu Allah dan Rasul mengajarkan. Kafir dan beriman tidak di luar diri, tapi ada dalam diri. Coba lihat surah At-Tagabun itu. Huwalazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu bima ta'maluna. Dia menciptakan batang tubuhmu yang satu, di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Jadi dalam diri kita ada yang kafir, Pak Abu? Iya, adalah. Yang mengingkari kebenaran itu ada dalam diri kita. Masa tidak tahu? Ya? Setiap kita melakukan perbuatan pantang kelintasan, tidak suka melihat orang pintar, tidak suka melihat orang kaya, tidak suka melihat orang sukses, kita benci kepada mereka, itu sudah mengingkari kebenaran. Padahal orang kaya, orang pintar, orang sukses, itu adalah orang baik. Orang benar, orang mempunyai pencapaian. Lalu kenapa kita benci? Itu pengingkaran, saudara. Itulah yang kafir itu. Nah, itu setiap manusia mengalami itu. Itu satu contoh saja. Orang kafir ada dalam diri kita. Orang beriman juga ada dalam diri kita. Itulah roh tadi. Yang dia melihat Allah, tidak nyata Allah, maka nyata utusannya. Namanya Muhammad. Bukan Muhammad Nabi, Muhammad Rasul saat itu. Tapi ada dalam tubuh Nabi di saat tahun 571. Itu, saudara. Baik, Pak Abu pikir kalau begitu. Kalau memang ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, ya, orang Sabi'in, yang nama-namanya berbeda dengan nama kita Islam, baik. Apakah perbedaan gerak syariat akan menjamin mereka itu sama dengan kita? Katakanlah dia tidak bersyahadat, tidak sholat seperti kita, tidak puasa seperti kita, tidak zakat seperti kita, tidak haji seperti kita. Apakah dia itu bisa diartikan seperti apa yang kata Pak Abu tadi? Mereka sama-sama selamat dengan orang Islam. Nah, kalau saya kan tidak berani ngomong itu. Saya hanya mengulas kalimatnya Allah dan Rasul. Terang kalimat ini, saudaraku. Saya ulang lagi ya. Innal lazina amanu alazina hadu wa nasaro wa sobi'in. Orang yang beriman, para ruh itu, meskipun mereknya Yahudi, meskipun mereknya Nasrani, meskipun mereknya Sabi'in. Ya, Sabi'in ini sebenarnya agama-agama yang lain lah ya, katakan Hindu, Buddha, Konfusius. Selama mereka menyandarkan semua keyakinan mereka kepada Allah, ya, dan selama mereka punya keyakinan ada hari akhir, selama mereka itu berbuat baik kepada dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya, alam semesta, kata Allah, ada ajrun di sisinya untuk mereka. Dan mereka tidak perlu takut. Dan mereka tidak perlu terhina dan dihinakan. Karena di hadapan Allah itu kamu itu adalah sama. Itulah dasar daripada tujuan beragama, saudaraku. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan berbuat baik kepada sesama. Itulah tujuan dasar beragama. Jadi ada orang Yahudi beriman kepada Muhammad, itu ada. Orang Nasrani beriman kepada Muhammad itu ada.
orang Majusi beriman pada Muhammad itu ada. Kita kembalikan kepada sejarah dulu, bahwa orang yang mengatakan ini adalah Rasul nanti, ini adalah Mesias nanti, itu orang Nasrani. Orang Nasrani. Namanya Bukhairah. Menanti Muhammad itu puluhan tahun dia, saudaraku, untuk membuktikan kebenaran ucapan Isa Al-Masih akan datang seorang Rasul bernama Ahmad. Dia akan membawa kamu kepada titik terang bersama aku di sisi Allah. Dialah juru selamat. Dialah Mesias itu. Itu Isa menyampaikan kepada kaum Nasrani saat itu. Diakui oleh Bukhairah. Tentu Isa menyampaikan ciri-ciri orangnya begini loh. Kalau dia berjalan, dia diiringi oleh awan. Kalau dia duduk dekat pohon itu merunduk. Kalau dia berada di matahari, dia tidak ada bayang-bayang. Di belakang punggungnya ada khataman nabiyyin. Mereka membenarkan. Dia membenarkan. Kemudian Waraqah bin Naufal. Paman Siti Khadijah. Seketika Nabi Muhammad, maaf ya, ini ilmu syariat ya, menerima wahyu yang pertama. Kan dibawa oleh Siti Khadijah kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Waktu itu beliau sudah buta. Karena rajin menulis, rajin membaca, rajin mengkaji kitab Injil pada saat itu. Diceritakan oleh Khadijah, suamiku ini begini paman, begini. Apa kata Waraqah? Suamimu inilah yang dikatakan oleh Isa sebagai Mesias, juru selamat. Memang begitu ceritanya. Seandainya aku masih hidup seketika beliau diusir oleh keluarganya, dikejar-kejar, hendak dibunuh oleh keluarganya, maka akulah orang yang pertama kali yang akan membela dia. Ini Nasrani loh. Nah itu. Kalau pamannya adalah Nasrani, Khadijah agamanya apa? Islam? Belum. Itu tentu Nasrani juga. Jadi Nabi Muhammad menikah dengan orang Nasrani. Nah, kita kalau mendengar Nasrani itu kan apa ya? A priori ya, apa istilah orang sekarang itu? Antipati. Nggak suka. Padahal faktanya begitu. Kemudian di zaman tekanan kafir Quraisy terhadap kaum sahabat kerabatnya Rasulullah saat itu, kemana Nabi mengiring sahabatnya untuk hijrah yang pertama? Coba lihat, kemana dan kepada siapa? Buka sejarahnya, saudaraku. Buka sejarahnya. Jangan buka sejarah saja, buka akal fikir kita juga. Buka rasa batin kita yang ikhlas tulus. Buka. Jujurlah berkata. Jangan selalu berbohong. Kemana dia? Kepada siapa? Mari kita lihat. Jadi Nabi Muhammad itu mengarahkan sahabat. Hijrah yang pertama itu adalah ke Ethiopia, saudaraku. Ethiopia hari ini. Waktu itu nama raja adalah Raja Najasyi. Dikatakan juga dengan nama Raja Negus. Tahun berapa itu? Tahun kelima kenabian beliau di kota Mekah saat itu. Berapa orang yang hijrah? Yang hijrah 12 orang. 8 orang laki-laki dipimpin oleh Utsman bin Affan. Dan 4 orang perempuan dipimpin oleh istri Utsman bin Affan, putri Rasulullah, Ummu Kulsum. Najasyi Nasrani. Seketika mereka sampai di Ethiopia,
Ditanya oleh Najasyi tentang siapa itu Muhammad. Mengapa dia sampai ditindas? Ada apa dengan kalian? Maka Utsman menceritakan dengan baik dan benar. Mengalir air mata Najasyi, saudaraku. Berarti dialah orang yang diceritakan oleh Isa pada kitab Injil. Nah, jadi Najasyi, Waraqah bin Nawfal, Bukhairah, mereka punya keyakinan kepada Allah dan Rasul. Mereka punya cara ibadah tersendiri saat itu. Yang cara ibadah itu tidak sama dengan kita. Tetapi Allah dan Rasul meredoi mereka, saudara. Meredoi mereka. Buktinya ketika Najasyi itu meninggal wafat, Nabi Muhammad melaksanakan sholat gaib atas beliau. Artinya Allah meridhoi dia melalui Rasul. Rasul meridhoi dia melalui Nabi Muhammad dengan cara mengantarkan roh Najasyi kepada Rasul. Rasul dengan Allah di dalam sholat gaibnya. Kan berbeda merek. Berbeda bentuk perilaku amaliyah. Tetapi di hati itu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan berbuat baik kepada sesama. Maka Al-Baqarah 62 benar adanya. Nah, untuk kita sekarang bagaimana Pak Abu? Apakah kita harus beragama Yahudi? Apakah kita harus beragama Nasrani? Apakah kita harus beragama Majusi, Hindu, Buddha, dan sebagainya? Tidak perlu. Karena kita sudah berada pada posisi yang sempurna. Sempurna dalam arti agamanya, yaitu dengan rukun Islam yang 5, bersyahadataini, sholat, puasa, zakat, haji. Sempurna dalam bentuk keimanannya yang 6. Iman kami dengan Allah, iman kami dengan malaikat, iman kami dengan Rasul, iman kami dengan kitab, iman kami dengan qada baik, qada buruk, iman kami kepada hari akhir. Dan iman itu ada 6 rukunnya. Tidak perlu kita masuk agama yang lain. Karena kita sudah berada pada posisi yang sempurna dalam keimanan Allah, dalam keimanan hari akhirat, dalam cara berbuat baik. Tertuang semuanya pada kitab Quran dan sunnah Nabi. Lalu bagaimana saudara kita orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha? Ya biarlah mereka itu berjalan sendirinya dengan apa yang mereka yakini tentang Allah, hari akhir, dan cara berbuat baik kepada sesama. Biarkanlah. Kalau mereka mau masuk ke Islam, kita terima. Kalau mereka tetap menggunakan merek yang ada hari ini, ya silakan saja. Selama mereka beriman kepada Allah, hari akhir, berbuat baik kepada diri, keluarga, kaum kerabat, kepada semuanya, insya Allah tidak ada bedanya dia dengan kita, saudaraku. Itu intinya itu. Tapi Pak Abu Fikri, ya kami masih risih juga. Apakah benar mereka itu meyakini Muhammad? Seperti yang Bapak katakan tadi. Lah iyalah. Kalau dia beriman kepada Allah, Allah itu kan nama. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatu. Dia adalah zat. Di mana nyatanya dia? Ya pada sifatnya. Sifat itulah hamdu. Bergeser sedikit namanya Ahmad. Nyata dianya bernama dia dengan nama Muhammad. Saudaraku lihat di kitab Quran itu. Ada kalimat yang berbunyi allazina utul kitab. Orang-orang yang sudah kami berikan, kami anugerahkan kepada dia kitab.
Taurat, Zabur, dan Injil. Ya'lamu anahul haqqu min rabbihim. Dia tahu bahwa kebenaran itu datang daripada Tuhan. Mana kebenaran? Alam dada. Al-haqqu min rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu kepadanya. Kebenaran itulah ruh tadi, saudara. Nur Muhammad tadi. Diri kita sebenarnya diri tadi. Suara Allah tidak nyata, suara Rasul tidak nyata, mereka nyata pada dia. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul pada surah Al-Baqarah ayat 42. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awal kafirun bih. Berimanlah kamu kepada Ia yang sudah kuturunkan ada pada dirimu. Pekerjaan adalah memperbaiki manusiamu, jiwamu, yang dia sudah ada pada tubuhmu sebelum kamu dimasukkan ke dalamnya, yang punya sifat 17 tadi. Itu pekerjaan ruh. Nah, janganlah wahai manusia dirimu ingkar kepada ruh itu. Jangan. Ini nasihat Allah dan Rasul. Orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha tahu itu. Tahu. Tapi mereka yang belajar. Kalau mereka tidak belajar ya sama dengan kita. Yang tahu ini kan orang yang belajar. Yang tidak belajar kan tidak tahu cerita ini. Tuh. Bahkan dalam surat Al-Quran. Ya Al-Baqarah juga. Allazina utul kitab ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Orang ahli kitab itu, Yahudi Nasrani itu mengenal Muhammad itu sebagaimana mengenal anak-anaknya. Jadi bukan hanya Muhammad Nabi saja yang dia kenal, saudaraku. Siapa Allah? Tidak nyata Allah, mereka nyata pada Rasul. Dia tahu Rasul itulah Muhammad namanya. Mereka tahu itu. Bahkan Muhammad itu adalah Rasul, wujud serta Allah. Allah gaib, Rasul gaib, dan dia diberi tubuh. Bukan sekali saja dia diberi tubuh. Di tahun 571, anak Abdullah bukan. Dia zaman Adam dia muncul, Idris dia muncul, Nuh dia muncul, ya. Hud dia muncul, Lut dia muncul, Ibrahim dia muncul, Ismail dia muncul, Ishak dia muncul, Yakub dia muncul, Yusuf dia muncul, semua nabi sampai ke Isa dia pernah muncul dalam bentuk tubuh badan jasad yang berbeda dengan yang di tahun 571. Tapi kemunculan dia yang terakhir yang ditulis dalam sejarah hidup kita yaitu seketika hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Itulah kemunculan dia yang terakhir. Yang dia berfisik dengan fisik orang Arab. Anak Abdullah, anak Aminah. Cucu Abdul Muthalib, bangsa Quraisy. Nah, tadinya dia sudah banyak muncul sebelum itu, saudara. Itu ahli kitab tahu kisah itu. Kita yang tidak tahu. Kita yang tidak tahu. Ahli kitab tahu. Jadi siapa Allah? Siapa Rasul yang dirasulkan membawahi rasul-rasul yang lainnya? Mereka tahu. Ahli kitab itu tahu. Itu. Bahkan seketika mereka berbohong kepada sahabat-sahabat Nabi waktu itu. Nabi Muhammad tahu. Buktinya begini. Seketika orang Yahudi, Nasrani, Majusi ngumpul-ngumpul. Lewatlah para sahabat. Itu dibully oleh mereka. Ah, sudahlah agamamu itu kecil. Pengetahuan kamu itu cetek. Dangkal. Jadi sahabat tersinggung. Ngadulah dengan Nabi Muhammad. Ngadu.
Ya Rasulullah, kami dibully, kami direndahkan, kami dihinakan. Dikatakan kajianmu cetek, pengalamanmu dangkal, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kami ahli kitab. Kata Nabi, ya sabarlah. Memang pengajian kita kan dangkal, kita kan baru. Tapi berikan suatu kelebihan ya Rasulullah untuk kami bisa mengangkat diri kami. Nah, Nabi Muhammad ini tahu kalau orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi itu ilmunya tinggi. Tahu dia. Bahkan Nabi Muhammad ini tahu kalau mereka itu mengakui dirinya sebagai Rasulullah. Nabi Muhammad tahu. Cuman dia mendustakannya, meniadakannya, menidakkan. Tapi hati mereka mengiyakan. Tahu. Makanya kata Nabi Muhammad, udah begini aja. Kamu datanglah kepada mereka. Pertama, tanyakan siapakah yang menurunkan hujan dari langit. Nah, pasti nanti mereka mengatakan Allah. Perhatikanlah itu. Nanti tanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Tanyakan itu. Lalu ditangkap oleh sahabat. Lah, kan benar ya Rasulullah. Kan benar. Ya tanyalah dulu situ. Tanya kepada mereka. Ya bukan begitu ya Rasulullah. Engkau kan mengajar kepada kami. Yang menurunkan hujan dari langit kan Allah. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Nah, saya akan mengajarkan sesuatu kepada kamu yang lain daripada itu. Tapi kamu tanya dulu mereka. Ya benar. Seketika sahabat datang kepada para Yahudi, Nasrani, Majusi, di kelompok dia, di tempat biaranya mereka. Ditanya, kalau memang kamu hebat ahli kitab, memang kaji kamu tinggi, tolong jawab pertanyaan saya. Apa itu? Nah, siapakah yang menurunkan hujan dari langit? Siapakah? Sebenarnya mereka ingin menjawab dengan jawaban yang sebenarnya. Tapi mereka tutupi, saudaraku. Bagaimana cara dia menutupi? Dia katakan, yang menurunkan hujan dari itu adalah Allah. Klop dengan hati sahabat. Karena sahabat menerima ilmu ini, pelajaran ini dari Rasulullah. Ya Allah juga yang menurunkan hujan dari langit. Padahal di hati mereka bukan itu. Coba saudaraku lihat. Di surah Al-Baqarah itu juga. Apakah kamu ceritakan kepada mereka itu sesuatu yang sebenarnya yang kamu terima dari Allah? Oh tidaklah. Untunglah kamu tidak sampaikan itu. Kalau kamu sampaikan itu dijadikan hujan untuk menghantam kita loh. Oh tidak. Jadi apa kamu jawab? Ya kami jawab Allah. Nah cocok. Saudara tahu apa maksudnya itu? Karena mereka tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat nantinya. Tertulis pada surah Al-Ankabut ayat 63. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a fa ahya ardo min ba'di mautiha. Jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit kemudian menghidupkan bumi yang sudah mati dengannya? La yaqulunallah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Nah, sahabat mengatakan itu Allah. Mereka juga mengatakan itu Allah. Padahal mereka tahu bukan Allah yang menurunkan, saudaraku. Siapa Pak Abu Fikri? Baca sambungan ayat itu. Qulil hamdulillahi. Katakan hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, ajarkan hai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu. Yang menurunkan itu adalah Alhamdulillah. Alif lam itu nama Allah, hamdu itu adalah nama beliau. Allah tidak nyata, mereka nyata pada hamdu. Hamdu itulah Ahmad. Ahmad itulah Muhammad, saudaraku. Mereka tahu itu. Tapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Orang Yahudi, Nasrani pada saat itu tidak menggunakan akal untuk berpikir. Sehingga dia mengelabui orang Muslim saat itu. Dia tidak menggunakan akal fikirnya. Karena pelajarannya masih pendek, masih singkat, masih dangkal. Sama dengan kita hari ini. Itu saudaraku. Kemudian pertanyaan kedua.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah. Seketika sahabat bertanyakan siapakah pencipta langit dan bumi, mereka itu sudah tahu, saudaraku, siapa pencipta langit dan bumi itu. Bukan Allah loh. Tapi mereka mengatakan Allah. Ya sama dengan cerita pertama tadi. Seandainya ini dibuka, diceritakan, maka naik nama Muhammad. Kenapa sedemikian? Perhatikan kalimat berikutnya. Qulil hamdulillahi bal aksarhum la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, ajarkan hai Muhammad, simpulkan hai Muhammad, pencipta langit bumi itu adalah alhamdulillah. Alif lam itu nama Allah, hamdu itu nama beliau. Bergeser sedikit Ahmad, berwujud dia bernama dengan nama Muhammad. Lagi-lagi terangkat Muhammad kalau diceritakan ini. Makanya mereka tutupi, saudaraku. Sebegitu tingginya pelajaran mereka saat itu. Yang hari ini pun kita membaca dalam kitab, kita tidak menemukan paham dan maknanya. Makanya saya katakan dari awal tadi, kita berpedoman dengan kitab Quran itu sudah benar. Berpedoman kepada hadis itu sudah benar. Tetapi ingat, kitab Quran dan hadis tidak akan bermanfaat kalau kita tidak cerna dia dengan akal fikir. Itu satu. Yang kedua apa? Kalau kita tidak tahu kemana kita bawa kitab ini, cerita ini, akan tidak bermanfaat. Tapi kalau kita tahu kemana kita bawa, kita tanyakan di mana kepada siapa, akan bermanfaat. Ya ditanyakan kepada Allah, yang nyata pada Rasul di tempat ditentukan tadi, linurih min ayatina. Maka di situ dijawab, saudaraku. Ini tidak, yang dilihat itu Abu Fikri bacanya celepotan. Bacaan hafalannya dikit, pengetahuan hadisnya tidak banyak. Ya jangan lihat itu dong. Saya akan selalu buka nih. Kalau Anda ingin tahu apa itu cerita kitab, apa itu cerita hadis, apa itu cerita alam semesta, tanyakan kepada Allah dan Rasul di tempat pertemuan dengan Tuhan. Ditunjukkannya linuri min ayatina. Di tempat itu Masjidil Haram, di tempat itu Masjidil Aqsa, kamu bisa bertemu dengan Tuhan. Di situ akan dijelaskan apa itu ayat. Apa itu persoalan kamu? Gitu. Nah, akhirnya sampailah kita dari penghujungan acara kita ini. Sampailah kita daripada akhir daripada ceramah saya ini dengan ucapan mari kita rukun dan damai. Tentram-tentramlah, baik-baiklah. Jangan saling salah menyalahkan, mencari-cari kekurangan orang tidak baik. Mari sama-sama kita belajar, kita selami kitab Quran dan hadis ini. Kita cari hikmahnya, kita sampaikan kepada masyarakat dengan baik dan benar. Dengan permisalan yang bagus, logika yang benar, ya, yang kira-kira bisa dipahami oleh kaum dan umat. Kepada mereka agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, jangan kita angkat buruknya. Karena yang buruk itu juga ada di kita. Maka angkatlah baiknya. Kan yang baik juga ada di kita. Gitu saudaraku. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.